Pemirsa, asuransi syariah perlahan tapi pasti mulai dilirik oleh masyarakat Indonesia. Bagaimanakah eksistensi asuransi syariah di Indonesia? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Manulife Syariah Business. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ardi. Pagi, waalaikumsalam. Pak Ardi, langsung saja ini, semakin banyak institusi layanan asuransi di Indonesia yang berbasis syariah. Barangkali Bapak bisa jelaskan, kiranya pasar bisnis asuransi syariah di Indonesia pada saat ini seperti apa, Pak? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa industri asuransi syariah ini kan masih baru ya. Baru hadir tuh tahun 1994, tapi sudah di dalam banyak kalangan menganggap ini potensi bisnis yang luar biasa karena memang berbeda konsep bisnisnya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, kalau melihat pertumbuhannya sendiri tahun 2015 jumlah kontribusi premi itu meningkat 15% dan klaim meningkat menjadi 22%. Tapi kalau melihat dari potensi bisnis yang luar biasa besar, memang pertumbuhannya masih belum sesuai yang diharapkan. Jadi masih sedikit kecil tapi menjanjikan. Oke, kenapa bisa penetrasinya kan masih tergolong rendah seperti tadi Pak disinggung ya, tapi tetap optimis. Ini penyebabnya apa, Pak? Ya, karena tentu saja 85% penduduk Indonesia mayoritas Islam. Kemudian tren sekarang ini kan tren untuk Islam itu semakin tinggi dan Indonesia juga dianggap sebagai pusat ekonomi Islam saat ini. Kemudian pusat fashion Islam juga saat ini. Jadi potensinya luar biasa besar. Dan ini yang membuat industri asuransi syariah itu bisa menjadi primadona dari produk-produk finansial di masa depan di Indonesia. Meskipun asuransi berbasis syariah ini tidak menutup untuk non-muslim begitu ya, Pak? Betul sekali. Karena kan ini produk ini basisnya saja, konsepnya adalah konsep syariah yang menggunakan konsep Islam. Tetapi pada prinsipnya kan sebenarnya produk ini adalah produk untuk semua, ya universal sifatnya. Oke, kalau dibandingkan dengan negara lain, apakah ada perbedaan barangkali penerapan asuransi syariahnya? Bagaimana? Tergantung, sangat-sangat tergantung. Jadi perbedaannya bisa dari sisi akad, perbedaannya bisa dari sisi pelaksanaan, implementasi, dan tentunya penafsiran dari Al-Quran dan hadis terhadap bisnis ini. Oke, tapi tadi kan dikatakan bahwa penetrasi untuk asuransi syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Kalau kita barangkali bisa dibandingkan dengan asuransi konvensional, Pak. Nah, performanya kiranya bagaimana performa pertumbuhannya? Iya, karena basisnya memang juga rendah. Kalau dilihat memang performanya jauh lebih bagus. Tetapi karena asuransi konvensional kan sudah lama, ya sehingga mungkin potensinya sudah tergali dengan baik. Meskipun di Indonesia secara keseluruhan untuk industri asuransi, baik dia syariah atau non syariah itu masih tergolong kecil ya. Share of walletnya juga tergolong kecil dibandingkan negara-negara di Asia atau di ASEAN khususnya. Nah, tapi kalau kita coba bandingkan, kita zoom sedikit di industri asuransi syariah, memang jauh lebih bagus peningkatannya dibandingkan asuransi konvensional. Meskipun masih kecil, masih rendah. Dia harus dilihat dulu bagaimana ya, Pak ya. Oke. Nah, sebetulnya profil nasabahnya sendiri seperti apa sih kalau kita melihat nasabah dari asuransi syariah di Indonesia ini, Pak? Sebenarnya semua, karena ini produk asuransi pada umumnya untuk semua, ya, untuk semua, untuk memproteksi keluarga, memproteksi individu, ya. Jadi kalau di Manulife sendiri, profilnya bisa saya sampaikan bahwa 80% pemilik polis asuransi syariah Manulife itu adalah saudara-saudara kita yang non-muslim. Ini artinya apa? Bahwa produk ini untuk semua. Nah, tentunya ada peluang juga kan bahwa buat saudara-saudara muslim untuk memiliki asuransi syariah sejak hari ini. Oke, karena ini kan memang sifatnya universal begitu ya, Pak Ardi ya. Oke, kalau asuransi syariah group sendiri bagaimana potensi ke depannya? Luar biasa. Seperti yang saya sudah sampaikan, dari sisi basicnya atau natural of business-nya, industri asuransi syariah ini masih harus berkembang, sangat-sangat berkembang. Saat ini hanya 5% dari total portofolio dari asuransi secara umum ya. Jadi artinya proses perkembangannya bisa baik, termasuk juga untuk grup. Jadi grup sendiri juga memiliki, kita misalnya bisa jadi kita mungkin punya strategi offset marketing yang akan kita jual produk-produk syariah di grup ataupun di perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi kumpulan. Sekarang ini fokusnya masih pada penjualan terhadap individu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk grup ya, Pak ya, semakin meningkat nantinya di tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Ardi, terima kasih atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh